Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Bapak pada pagi hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk hari ini pada pembelajaran fikih kelas 6A, B, dan C ya. Hari ini Bapak akan menyimpulkan materi-materi yang sudah kita simak ataupun kalian lihat atau kalian baca di buku As-Salam masing-masing tentang makanan dan minuman halal dan haram, yang mana kita setelah ini akan masuk pada materi tentang binatang halal dan haram. Makanan dan minuman halal yang haram itu sudah pasti ya. Makanan yang halal itu sudah pasti ada ketentuan dari Allah. Jadi jika makanan itu Allah berikan izin atau ada dalil atau ada nas Al-Quran yang membolehkan makanan tersebut kita makan, maka itu termasuk dalam kategori makanan yang halal. Jika dalam Al-Quran itu ada larangan untuk memakannya, otomatis itu termasuk dalam kategori makanan yang haram. Itu sudah jelas. Makanan dan minuman halal tersebut pun juga ada memiliki yang namanya kategori, bukan cuma halal tapi juga baik. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wa kullu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah yang ada di atas muka bumi itu yang halal dan yang baik ya. Halal iya, tapi juga baru yang namanya baik. Baik belum tentu halal. Jadi perlu keduanya agar seimbang. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya, macam-macam makanan yang halal ya. Tentu sudah anak-anak Bapak lihat dan baca berulang-ulang sebagaimana perintah Bapak kemarin di buku salam kalian. Di sana ada makanan halal yang berasal dari air. Ada makanan yang halal berasal dari darat. Otomatis kita bisa lihat sendiri dari darat ataupun dari air. Darat tentunya ada makanan, ada hewan ternak dan sebagainya ya, sapi, kerbau ya. Terus dari air apa saja, ada ikan ya, dan lain sebagainya. Nah itulah contoh macam-macam jenis makanan yang halal ya. Sedangkan makanan yang haram sudah jelas ya, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran ya. Ada itu namanya babi, ada namanya anjing, ada binatang yang menjijikan. Itu semualah jenis-jenis makanan yang diharamkan. Diharamkan pun juga ada golongannya ya, ada golongannya. Haram dikarenakan cara mendapatkannya. Telur halal dimakan, tapi kalau cara mendapatkannya dengan cara mencuri, otomatis akan menjadi haram. Ayam halal dimakan, tapi kalau ayamnya disembelih tidak atas nama Allah, maka hukumnya jadi haram. Sapi itu halal, sapi halal dimakan, tapi ketika kita kurban lupa menyebutkan nama Allah dalam penyembelihannya, maka sapi tersebut dimakan dagingnya, hukumnya haram. Adapun hikmah makanan halal yaitu satu, yang pasti kalau kita makan makanan yang halal itu akan membuat tubuh kita menjadi sehat. Itu pertama itu. Yang kedua, kita akan dijauhkan dari yang namanya sifat buruk. Jadi ketika kita memakan makanan yang halal itu, kita akan selalu diiringi dengan sifat-sifat yang baik. Yang kedua, akan mempermudahkan kita ketika berdoa, itu Allah akan kabulkan doa-doa kita ya. Jadi itu perlu yang diingat tentang hikmah dari makan makanan yang halal ya. Adapun memakan makanan yang haram atau tidak dilarangnya kita makan makanan yang haram. Kenapa dilarang? Karena satu, yang namanya makanan yang haram, kenapa Allah larang? Karena Allah tahu kandungan makanan tersebut mengandung penyakit. Jadi jika kita makan makanan tersebut, satu, kita pasti akan terkena sakit, mudah terkena sakit. Terus menghambat doa-doa kita Allah kabulkan, dan juga
merusak organ-organ tubuh kita. Itu ya. Dan otomatis ketika kita sering memakan makanan yang haram, maka kehidupan kita akan selalu diiringi dengan sifat-sifat buruk atau sifat-sifat tercela. Yang terakhir yaitu adalah minuman yang halal dan haram. Jelas ya, kita semua sudah bisa membedakan mana minuman yang halal, mana minuman yang haram. Yang halal itu sudah bisa kita lihat, yang sudah sering kita temui. Ada air susu, ada air teh, ada air kopi, ada air kelapa. Jadi haus nih kayaknya. Dan lain sebagainya, ya. Sedangkan yang haram sudah pasti ada khamar. Khamar itu juga nanti ada macam-macamnya, ada whisky dan lain sebagainya. Itu sudah pasti Allah haramkan. Setiap jenis minuman yang memabukkan, ya, itu dikategorikan dalam minuman yang haram. Jadi walaupun sedikit, jangan sekali-kali kita untuk mencoba minum tersebut ataupun mengoplos minuman tersebut untuk mencoba gimana sih rasanya minuman yang haram. Jangan sekali-kali, ya, karena kalau sudah sekali kita mencoba itu, nanti kita akan bakal ketagihan dan bakal susah untuk memberhentikannya. Jadi itu, ya, pada intinya sama, ya, hikmah baik makanan, minuman ataupun minuman yang halal dan haram sama-sama hikmahnya. Jadi kalau dia halal, otomatis kita akan dekat dengan Allah, doa kita akan mudah dikabulkan, badan kita akan sehat, dan kita akan selalu diikuti dengan perilaku yang baik atau akhlakul karimah. Namun jika kita sering memakan ataupun meminum yang haram, otomatis satu, kita akan dimurkai Allah. Allah akan jauh dari kita, doa kita akan susah untuk dikabulkan oleh Allah. Terus sifat kita akan selalu diikuti dengan sifat-sifat yang buruk dan juga dekat dengan siksa api neraka. Nah, jadi anak-anak Bapak sudah bisa membedakan, ya. Jadi yang mana yang baik, mana yang buruk. Otomatis kita harus ambil yang baik. Jadi dalam kesimpulan materi kita tentang makanan, minuman halal dan haram, ya, yang tadi sudah saya sampaikan, mudah-mudahan kita selalu bisa menjaga pola makan dan minum kita agar selalu dalam keadaan sehat walafiat, ya. Dan utama ketika kita hendak makan ataupun minum, jangan lupa untuk selalu berdoa, ya, berdoa, baik cuma baca bismillah saja, ya, ataupun lengkap Allahumma barik lana dan seterusnya. Dan setelah selesai minum dan makan, jangan lupa kita ucapkan syukur, bilang alhamdulillah atas rezeki yang Allah berikan. Nah, itu dulu untuk materi kesimpulan tentang makanan dan minuman halal dan haram pada hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan dengan materi yang baru tentang binatang halal dan haram. Tentunya nanti lebih menarik lagi, ya. Oke, atas perhatiannya anak Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.